10 tahun yang lalu, saya pernah dicurhatin salah seorang pria di Medan. Pada saat itu, dia konsultasi ke saya. Pak, saya pernah ikut sebuah seminar dari seorang motivator. Dia bilang, bisnis yang bagus, usahanya jalan, tapi bosnya jalan-jalan. Saya praktekin, Pak, 1 tahun pertama. Yang terjadi, Pak, bosnya jalan-jalan, usaha saya bangkrut. Anda tahu itu kenapa? Ternyata nggak semudah itu slogan bisnisnya jalan, bosnya jalan-jalan. Semua ada ilmunya. Dan orang ini baru tahu ilmunya setelah sharing sama saya. Mau tahu apa yang saya sharingkan sama dia? Tonton video ini sampai selesai, karena saya akan sharing ilmunya seperti saya sharing pada bapak itu hari itu. So, sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Selamat datang kembali di channel Success Before 30, channel yang selalu membahas tentang dunia finansial, bisnis, pendidikan, yang pasti bermanfaat untuk Anda semuanya. Nah, di kesempatan kali ini, saya tergelitik untuk mengulas cerita curhat daripada bapak tersebut. Katakanlah bapak ini Mr. X ya, saya harus rahasiakan namanya, nggak enak karena kode etik customer. Dan dia bilang, saya ini Pak ikut seminar motivasi. Ya, namanya pengusaha mana sih Pak yang nggak kepingin bisnisnya autopilot? Pengusaha mana sih Pak yang nggak kepingin bisnisnya ditinggal tapi bosnya jalan-jalan, foto di Paris, foto di Amerika, tapi usahanya tetap jalan. Enak banget Pak seperti itu. Nah, tapi udah saya praktekkan Pak, ternyata malah boncos Pak. Kasir saya dibobol, karyawan saya korupsi, bahan baku yang saya taruh di kulkas hilang. Kenapa Pak itu terjadi itu semua? Nah, itu dia. Salah sendiri karena dia belum subscribe channel Success Before 30. Dan hari itu dia baru ketemu sama saya. Akhirnya saya sharingkan dia itu ada 7 kalau saya bilang celah ya, celah yang membuat bisnis dia itu bermasalah. Kita akan bahas dari 7 celah tersebut. Apa saja 7 celah tersebut? Nah, 7 celah ini sebetulnya itu sangat berhubungan dengan bagaimana Anda men-scale up bisnis Anda. Saya pernah membuat video, yaitu 5 level pengusaha. 5 level pengusaha saya ulang sekilas supaya Anda tahu. Kalau Anda mau tonton lengkapnya, tonton video saya 5 level pengusaha, Success Before 30. Klik, Anda silakan tonton video tersebut. Tapi ada baiknya saya ulang supaya Anda paham. Nah, level yang pertama yaitu adalah usaha Anda levelnya sekelas UMKM, yaitu Anda mengerjakan bisnisnya semua sendiri. Misalkan Anda buka depot, ya Anda kerjakan sendiri, masak sendiri, melayani pelanggan sendiri, terima uang sendiri, kemudian melayani pelanggan sendiri. Artinya, semua Anda kerjakan sendiri. Itu pengusaha level pertama. Tapi pengusaha level kedua, yaitu bagaimana Anda mengerjakan bisnis, itu Anda dibantu oleh beberapa orang karyawan. Dengan beberapa orang karyawan tersebut, artinya bisnis Anda omsetnya udah mulai lebih gede, bisnis Anda omsetnya udah mulai lebih banyak, dan dari situlah akhirnya customer atau pelanggan Anda itu akan menghidupi bisnis Anda. Anda punya modal lebih untuk membuat skala bisnis Anda lebih besar. Nah, masalahnya untuk Anda naik ke level ketiga, ini tantangannya, yaitu Anda harus menyiapkan 7 divisi yang tadi saya sebut 7 celah tersebut. Nah, 7 divisi atau 7 celah tersebut belum diperbaiki dengan baik, belum diperbaiki dengan sempurna. Akhirnya, bisnis Anda nggak bisa autopilot. Bisnis Anda nggak bisa Anda tinggal. Anda harus tetap terikat menjaga bisnis Anda dari kalau buka toko jam 8 pagi sampai jam 6 sore, ya berarti Anda lah yang menjadi bagian daripada sistem tersebut. Anda lah yang buka jam 8, Anda yang tutup toko jam 6. Dan kita lihat masih banyak pengusaha seperti itu. Nah, bagaimana kalau Anda membuat satu bisnis yang Anda buka jam 8, tutup jam 6, tapi bukan Anda yang buka dan bukan Anda yang tutup. Tapi bisnis Anda tetap run, autopilot, tanpa atau ada campur tangan Anda. Nah, disitulah Anda menyiapkan 7 divisi tersebut. Nah, 7 divisi tersebut apa saja? Kita mulai dari divisi yang pertama. Nah, divisi yang pertama yang harus Anda kuasai adalah divisi produksi. Kenapa? Kalau barang Anda sudah disukai, produk Anda sudah diminati, jangan sampai barang kosong. Pastikan barang Anda ready. Ya nggak lucu dong, Anda taruh di menu, bakso beranak contohnya gitu. Orang pesen, barangnya kosong, sekali nggak apa-apa, 2 kali, lari pelanggan. Nah, itu bermakna apa? Orang membutuhkan produk Anda, orang membutuhkan jasa Anda, tapi Anda nggak ready. Ditulis pula di menu, best seller bukan. Jadi lebih baik Anda kurangi menu, terus jual yang best seller. Kalau Anda memang nggak siap. Tapi kalau Anda mau siap naik ke dari
pengusaha level 2 menjadi level 3, pastikan divisi pertama ini tentang produksi ini harus ready. Misalkan Anda barangnya marklun sama orang lain, Anda nggak punya pabrik, it's okay. Tapi kita nggak bisa cuma marklun di satu supplier tertentu. Kita harus ada MOQ. Kalau sama supplier tertentu, what is MOQ? MOQ itu singkatan dari minimum of quantity. Misalkan kita harus order tertentu, 10.000 piece contohnya. It's okay. Kita compare dengan kualitas yang sama, kita nggak masalah. Anda jual brand baju contohnya. Ketika Anda jual brand baju, pabrik ini nggak bisa mensupport kualitas bahan yang Anda bisa berikan. Kita bisa lempar ke tempat yang lain, Anda kehilangan pelanggan. Jadi produksi ini pastikan Anda harus tahu. Nah, dari mana ngukur produksi? Dari forecast. Forecast itu dari mana? Anda forecast omset Anda 1 tahun terakhir. Dan jadi pakai sebuah perencanaan, Anda meramalkan, Anda masukkan ke dalam data statistik. Dari situ Anda bisa tahu barang ini kurang lebih terjual sekian piece setiap bulannya, sekian piece setiap harinya. Maka Anda harus punya persediaan stok minimal 5-6 bulan ke depan supaya saya percaya barang tersebut akan tetap laku. Pertama, yang kedua, Anda tidak kehilangan pelanggan. Ketiga, barang tersebut misalkan kalau ada barang expire, kenapa 6 bulan? Kalau mungkin barang itu expire, bisa sampai 3 tahun. Nah, itu juga tidak terlalu lama. Tapi minimal ketika Anda bisa forecast 5-6 bulan ke depan, dari mana perhitungannya? Omset 1 tahun di rata-rata ketemu angka 1 bulan. Dengan omset penjualan sekian, Anda ketemu angka minimal per hari. Anda ready stock sampai 6 bulan, maka produksi tersebut atau ketersediaan barang tidak jadi sebuah masalah. Jadi pastikan bisnis Anda kalau mau sell up, barang harus ready. Nah, sekarang kita masuk ke celah atau divisi yang kedua, yaitu sales and marketing. Kita tahu, kalau ngomong jualan bakso, semua orang juga jualan bakso. Tapi kenapa harus mampir ke depot bakso Anda? Oke, kita tahu itu barang pasaran, barang yang laku. Nah, Anda pasti punya tim sales dan marketing yang berbeda. Contoh, misalkan bakso Anda itu tidak ada di kota Anda, tapi bakso ini lagi viral di kota tertentu, tapi bisa didapatkan di kota Anda. Di zaman sekarang, pastikan spot-spot depot Anda itu Instagramable. Kenapa? Karena foto memainkan peranan penting. Secara tidak langsung, kalian itu juga bisa membuat pelanggan Anda jadi tim dan sales marketing Anda secara gratis. Dengan mereka tag Anda, coba tag sosial media saya, tag bakso saya, maka Anda gratis 1 mangkok bakso contohnya. Anda tinggal follow, Anda gratis 1 mangkok bakso. Berapa sih 1 mangkok bakso modalnya? 2.000, 3.000, 5.000 rupiah. Tapi dengan Anda memberikan budget marketing 3.000, Anda sudah punya tim sales dan marketing yang gratis. Let's say, katakanlah Anda misalkan bergerak di bidang, tapi ini sekali lagi tergantung karakteristik bisnisnya. Kan tadi saya berikan contoh bakso. Misalkan Anda lagi menjual brand tertentu, misalkan pakaian, sama. Misalkan Anda menjual mobil, sama. Ketika Anda menjual mobil, Anda bisa punya divisi sales dan marketing. Itu membuat konversi sales dan marketing akan lebih banyak. Perbaiki, dandani sales dan marketing Anda dengan handal. Dan pastikan di zaman sekarang, mereka mengerti sosial media. Jangan sampai sales dan marketing itu followernya sedikit. Saya punya seorang teman, dia mempekerjakan sales dan marketingnya gimana? Karena dia jualan mobil, nomor 1, sales dan marketingnya harus cantik. 2, harus seksi, karena dia tahu pembeli mobil pasti cowok. Cowok pasti suka cewek cantik dan pasti suka cewek seksi. Nggak mungkin yang dipajang itu emak-emak dan nenek-nenek, oma-oma, nggak mungkin kan? Ini mau jualan minyak urut atau bagaimana? Tapi yang masalahnya dijual ini adalah mobil. Nah, dia tahu cara daya tarik pikatnya seperti itu. Cewek cantik, seksi nggak cukup, harus pinter ngomong. Dan saya tahu dia biasa sales dan marketing itu komisinya tidak kecil. Komisinya besar, sehingga somehow gaji pokok mereka kecil tapi bonusnya yang besar. Nah, setiap bisnis punya sebuah trip sales dan marketing masing-masing. Tapi kalau Anda tidak anggarkan budget sales dan marketing, jelas bisnis Anda tidak akan dikenal orang. Dan kita tahu, apalagi bisnis Anda tidak ditemukan di Google, tidak ditemukan di sosial media. Lebih-lebih zaman sekarang, lebih nggak mungkin orang tahu lagi produk Anda. Jadi pastikan divisi sales dan marketing Anda harus atasi dan kuatkan dengan kuat. Nah, divisi yang ketiga atau celah yang ketiga, pastikan divisi yang ketiga adalah administrasi dan legalitas. Ya, sangat tidak lucu kalau bisnis Anda hari ini itu pengen autopilot, tapi misalkan surat SIUP aja tidak ada, kemudian PT tidak ada, legalitas tidak ada, kemudian BPOM-nya tidak ada.
kemudian hari ini izin edar juga tidak ada. Bisa juga misalkan Anda memasarkan sebuah produk makanan, packagingnya, kemudian Anda juga tidak setor PPN, PPh, maka dari segi pajak, administrasi tidak rapi. Bagaimana bisnis Anda mau terkenal? Zaman sekarang zaman sosmed. Ketika orang nggak suka dengan produk Anda, dia tinggal tag, dia ramekan di TikTok, nggak lama kemudian orang pajak datang. Kemudian nggak lama kemudian orang dari Satpol PP datang, langsung usaha Anda ditutup, tidak bayar pajak reklame. Malah Anda kehilangan momentum, dan Anda langsung ditutup secara reklame. Dan itu akhirnya merugikan bisnis Anda. Dan Anda ada satu isu. Paling gampang di Indonesia, isunya paling gampang, yaitu apa? Ternyata bakso ini jelas enak karena baksonya haram. Di sebuah isu diangkat seperti itu, langsung teman-teman yang muslim tidak mau lagi makan di sana. Anda kehilangan momentum. Gara-gara apa? Anda tidak merapikan administrasi. Oleh sebab itu, bisnis yang bagus Anda harus rapikan secara administrasi. Ketika administrasi itu rapi, semua dari izin, termasuk hal yang sepele, yaitu ada hak kekayaan intelektual. Pastikan Anda amankan haki Anda. Itu cuma masalah uang 3 juta sampai 5 juta, tapi Anda kehilangan bisnis Anda. Gara-gara Anda tidak mengurus haki Anda. Nah, oleh sebab itu, kalau bisnis Anda sudah mulai rame, mau scale up, naik ke level berikutnya, pastikan administrasi harus Anda kerjakan. Divisi yang keempat adalah divisi finance. Kita tahu, kalau bisnis Anda mau scale up, Anda nggak bisa kan cuma tungguin di kasir, hari ini pembukuan hari ini, uang yang masuk berapa, sama uang yang keluar berapa, itu harus klop. Nah, kita nggak bisa pakai sistem manajemen konvensional. Contoh Anda jualan bakso. Hari ini Anda misalkan dapat duit 2 juta. Tapi bahan baku yang keluar berapa? Kita bingung. Kalau secara konvensional, ya udah kalau Anda cari bapak-bapak, abang-abang, rombong-rombong itu, mereka yang penting, Pak, saya hari ini jualan dapat 1 juta, besok belanja 500 ribu, berarti untung bersih 500. Nah, itu kan cara konvensional, tapi bisnisnya nggak bisa Anda tinggal, nggak bisa autopilot. Kalau bisnis mau autopilot adalah Anda harus tahu belanjanya berapa, bahan bakunya berapa, ready stock berapa, penjualan hari ini berapa. Kemudian lucunya di tempat kasir Anda nggak sediakan CCTV, sehingga kasir Anda korupsi, Anda nggak tahu. Padahal CCTV cuma masalah 1 juta, 2 juta. Tapi Anda kehilangan berjuta-juta gara-gara Anda tidak rapikan. Jadi ketika kasir Anda korupsi, apalagi kasir ini namanya anak kemarin sore, nggak jujur, kemudian lihat duit matanya jadi hijau, diambillah 100 ribu, nggak ketahuan, besok 200 ribu, nggak ketahuan bosnya baik, lama-lama giveaway ini, ya kan? Kalau sudah seperti kayak gitu, gara-gara Anda nggak siapin CCTV, gimana bisnisnya mau jalan? Itulah terjadi di kasus teman saya tadi. Bapak tadi di Medan itu, dia bilang kasir saya korupsi. Padahal cuma masalah CCTV. Dan kalau misalkan Anda bisnis kuliner, Anda juga bisa menyiapkan sistem. Yang mana sistemnya kan penjualannya real time. Omset hari ini tuh berapa. Saya rasa itu sekarang sistem itu bisa namanya POS dan sebagainya. Itu bisa. Dan divisi finance Anda rapi. Dan pastikan kalau divisi finance, saya sudah selalu bilang, bedakan antara uang buat modal kerja, sama uang belanjaan keluarga, sama uang pribadi. Nah, kalau bisnis yang masih skala UMKM, kadang uang modal kerja, uang keluarga, sama uang pribadi jadi satu. Waktu Anda ngelayani orang jualan, anaknya mau, "Papa, saya mau beli es krim." Ambil uang dari laci. Padahal itu uangnya harusnya dibelanjakan untuk besok sore, untuk makanan besok pagi. Ambil, gak kerasa, 1.000. Istri ngomong, "Papa, berasnya habis." Ambil tuh beras jualan. Padahal itu beras untuk jualan, bukan beras di belakang. Nah, akhirnya ambil tuh beras. "Papa, uang sekolah anak harus dibayar." Kemudian ambil uang dari laci. Jadi ini kacau. Makanya saya selalu split 3 tabungan. Divisi finance. Dan ini yang paling basic Anda harus rapi. Tabungan untuk modal kerja sendiri, tabungan untuk usaha sendiri, tabungan untuk keluarga sendiri, untuk anak sekolah sendiri, dan tabungan untuk pengeluaran pribadi sendiri. Kalau Anda punya 3 pos yang berbeda ini saya keuangan Anda aman. Praktekkan dulu. Kalau Anda masih sistem manajemen laci itu tadi, ya sampai kapanpun keuangan Anda amburadul. Anda nggak bisa scale up. Akhirnya besok waktu mau belanja, uangnya nggak ada. Kenapa? Bingung. Ternyata saatnya uang masuk sekolah dan Anda tidak sisihkan. Harusnya Anda bisa ambil di tabungan yang kedua kan, bukan ngambil tabungan yang pertama. Gara-gara Anda tidak rapi. Dan manusia itu tempatnya lengah, tempatnya lalai.
Kenapa? Karena lihat duit banyak, di laci, dikira duitnya banyak, dikira duit profit. Padahal itu duit plus modal, plus hasil jualan, dan duit yang untuk belanja keesokan hari. Untuk kulak lagi, kalau nggak gitu kan, kalau nggak bisa kulak lagi, besoknya mau belanja pakai apa? So, praktekkan ilmu ini sekarang juga. Nah, divisi berikutnya, yaitu divisi kelima. Divisi kelima ini adalah divisi pembukuan atau accounting. Ya, zaman sekarang ada aplikasi-aplikasi tertentu yang memang bisa mencatat pembukuan. Kenapa mencatat pembukuan itu sangat penting, terutama nih bergerak di bisnis retail, Anda terus melakukan stock of none namanya. Jadi contoh Anda jualan rokok misalkan, atau barang fast moving, Anda jualan sembako contohnya, itu harus ada stock of none. Jadi artinya belanjaan Anda modalnya berapa, keluarnya berapa, itu harus tahu. Sehingga stok itu pasti tercatat rapi. Karena stok itu juga uang. Karena stok itu adalah uang. Kenapa? Uang yang belum bentuk liquid. Karena kalau barang itu terjual, akhirnya uangnya kelihatan, bukan? Nah, kalau Anda punya catatan pembukuan yang rapi, misalkan tipe stok ini itu berapa, dan masuknya itu berapa, pembelian ini tanggal berapa, keluar uang ini tanggal berapa, ya, pakailah aplikasi accounting yang sederhana. Kalau Anda masih nggak mampu, ya sewa akuntan. Kalau perusahaan Anda skillnya mau lebih besar, ya diaudit sama akuntan. Kalau diaudit sama akuntan, bayarlah akuntan. Perusahaan akuntan tersebut akan mengaudit setiap cash flow atau aliran kas uang masuk Anda dari perusahaan Anda. Jadi keluar masuk langsung ketahuan semua. Ini tanggal sekian ada belanja sekian, tanggal sekian ada pembelian ini, tanggal sekian ada pembayaran ini, ketahuan semua. Tanggal sekian ada buka cek ini, tanggal sekian ada BG yang akan jatuh tempo tanggal sekian, ketahuan semua. Nah, itu artinya rapi dari akuntan, sehingga uangnya lari Rp1 kemanapun, diaudit ketahuan semua. Kalau Anda belum mempersiapkan divisi akuntan ini dengan baik, Anda nggak punya akuntan ini dengan baik, Anda bisnisnya nggak bisa autopilot. Sehingga kalau Anda bisnisnya mau autopilot, real time, kondisi keuangan Anda, omset hari ini jam berapa, Anda langsung tahu jam berapa omsetnya sekian. Nanti payroll, bayar gaji karyawan, tanggal sekian, tanggal 30, 31, langsung ketahuan semua. Sehingga Anda selalu punya uang lebih dan uang sisa di akhir bulan. Dengan demikian, keuangan Anda akan sehat, keuangan perusahaan akan sehat. Maka perusahaan Anda siap take off ke level ketiga. Yang keenam, divisi keenam, yaitu divisi R&D, Research and Development. Kita sendiri tahu bahwa namanya produk itu pasti ada namanya life cycle. Kenapa saya katakan life cycle? Misalkan sekarang lagi ngetrend produk tertentu. Kita lihat aja contoh mie yang sangat terkenal di Indonesia. Mie sejuta umat. Itu aja mie itu sekarang rasanya aneh-aneh loh. Ada yang rasa sambal Aceh, ada yang rasa soto Banjar. Padahal dulu yang taunya cuma mie goreng gitu aja. Kenapa dia ada R&D? Bermakna apa? Ada permintaan. Sehingga ada bumbu-bumbu tertentu yang disukai orang. Mungkin penjualannya nggak seperti itu, tapi perusahaannya skala besar aja, itu punya tim R&D. Misalkan produk bestseller Anda itu apa? Misalkan bakso cabai 5 contohnya. Maka Anda suka banget. Nah, Anda harus punya tim R&D, kan apa? Kompetitor Anda juga sedang mengejar Anda dengan menembak merek yang sama atau menembak menu yang sama. Maka Anda harus punya tim research and development. Anda riset siapa mungkin tim R&D-nya? Nggak lain nggak bukan adalah kalau Anda nggak punya tim, ya diri Anda sendiri. Anda kan dulu juga mengamati orang lain kan, dan Anda menjual barang yang sama kan. Sekarang Anda juga lihat orang lain juga mengamati Anda, saling mengamati. Tapi siapa yang punya keunikan, siapa yang punya imajinasi lebih tinggi, dia akan menciptakan produk yang lebih luar biasa. Akhirnya ketika Anda hari ini menciptakan satu keunikan, Anda punya tim research, tim development, terus lama semakin maju, maka saya percaya produk Anda akan selalu yang terdepan. Kita contoh jual biskuit aja atau jual snack. Kita juga, mereka punya tim R&D yang sangat kuat. Kalau Anda hari ini tidak punya satu tim R&D yang kuat, bisnis Anda nggak bisa scale up. Bisa jadi sampai kapanpun Anda adalah bagian daripada sistem, daripada bisnis Anda sendiri. Bisnismu nggak bisa kamu tinggal. Kamu nggak bisa jalan-jalan ke luar negeri. Bisnisnya tetap jalan kalau ada Anda. Bisnisnya mati kalau Anda tidak ada. Karena Anda tidak punya tim untuk R&D. Nah, ketika Anda punya tim R&D, maka 5 bulan ke depan atau 1 tahun ke depan, Anda mau launching produk baru apa? Langsung seketika customer Anda sudah siap. Karena Anda punya tim R&D yang akan lebih luar biasa. Tapi menu andalan Anda, produk andalan Anda, tetap dipertahankan kualitasnya. Itu salah satu research and development. Nah,
Celah yang ketujuh atau divisi ketujuh, ini yang sering kali disepelekan, yaitu inventory system atau sistem pergudangannya. Kita mengenal sistem namanya FIFO atau first in, first out. Jadi barang yang datang duluan, itu harus dikeluarkan duluan. Anda pernah kan pergi ke sebuah convenience store atau minimarket, Anda pasti nggak asing dengan promo buy one get one. Minum air tertentu atau minum makan snack tertentu. Kenapa kok bisa dipromo dengan harga murah? Karena dia mau mengejar barang expire. Karena itu barang yang first in, masuk duluan, cepat harus keluar duluan. Ya, jangan filo, first in last out. Anda akan kacau. Kalau first in last out, maka ada besar kemungkinan barang tersebut expire, sehingga kalau di total misalkan satu snack aja harganya Rp1.000 modalnya, Anda punya 1.000, maka 1.000 kali 1.000 Anda akan kehilangan uang 1 juta karena barang itu sudah nggak bisa dijual lagi. Barang itu di giveaway pun nggak pantas. Karena apa? Barang expire kan nggak bagus. Nah, seringkali kesalahan pengusaha adalah first in last out. Nah, yang benar adalah first in first out. Jadi masuk dulu, keluar terlebih dahulu. Nah, sistem inventory itu harus Anda rancang dengan baik. Jadi misalkan barang ini masuk tanggal berapa, ya dia harus wajib keluar tanggal berapa. Kalau dia masuk tanggal berapa, kemudian dia harus maksimal keluar tanggal berapa karena mengejar tanggal expire, itu harus Anda kejar. Makanya Anda seringkali beli soft drink dengan merek tertentu. Soft drink tersebut, kenapa kok bisa murah harganya? Itu gara-gara mengejar sistem FIFO. Nah, ini kalau Anda bergerak di bidang retail ya. Kalau misalkan Anda bergerak di bidang produksi, juga sama. Pastikan sistem inventory Anda untuk mesin-mesin Anda harus terawat dengan baik. Jangan sampai sistem inventory tersebut bermasalah. Kadang-kadang butuh maintenance tertentu, perawatan tertentu. Kalau tidak, mesin Anda tidak berfungsi. Paling gampang gini aja deh. Anda harus tahu motor yang Anda pakai ganti olinya kapan. Jangan cuma tahunya dipakai aja, Anda nggak tahu ganti olinya. Rusak nanti motornya. Nah, logika yang sama itu juga terjadi di mesin produksi kalau Anda bergerak di bidang produksi. So, sistem inventory ini hati-hati, jangan sampai kacau. Dan Anda seringkali nggak tahu ada barang hilang. Ya, misalkan ada barang hilang itu juga bisa terjadi. Kenapa? Berarti Anda nggak pasang security system, nggak tahu CCTV-nya di mana. Kenapa barang ini masuk tapi kok barang ini hilang? Bisa jadi dicuri. Dicuri oleh siapa? Ketika lihat dari CCTV ternyata dicuri bukan oleh maling, tapi malingnya adalah orang dalam itu sendiri. Nah, itu karyawan atau mungkin outsourcing, dia mencuri barang langsung ketahuan. Nah, kalau Anda punya inventory system yang baik, besar kemungkinan bisnis Anda bisa scale up. Bisnis Anda bisa Anda tinggal. Kenapa? Langsung aman. Jadi jangan sampai Anda sendiri ngecekin barang di gudang gitu loh ya. Oh, ini barangnya, saya ingat kemarin masih di sini, sekarang kok nggak ada. Itu kan masih pakai memori Anda. Kenapa Anda nggak semuanya disistemkan? Ketika inventory system itu Anda memorinya nggak di sini. Ketika memorinya sudah Anda aplikasikan dalam bentuk software komputer, misalnya memori tersebut sudah bisa diaplikasikan dan Anda bisa memikirkan hal yang lain. Oke, sahabat entrepreneur, demikian 7 divisi atau 7 celah yang bisa membuat bisnis Anda terbang. Pemiliknya jalan-jalan, bisnisnya tetap jalan. Teori ini tidak ada gunanya kalau Anda tidak terapkan dalam hidup kalian. Teori ini tidak ada gunanya kalau Anda tidak terapkan dalam bisnis kalian. Bisnis ini akan berfungsi dengan baik kalau Anda rapikan 7 divisi tersebut. Besar kemungkinan Anda akan naik ke pengusaha level ketiga. Karena naik ke pengusaha level ketiga, Anda akan menjadi pengusaha yang bisa jalan-jalan. Dan bisnisnya bisa di-scale up, dan Anda bisa memikirkan hal yang lain. Ingat, bisnis yang hebat, Anda jangan bagian dari sistem, tapi ciptakan sistem. Ulangi kata-kata saya, Anda jangan bagian dari sistem, tapi Anda ciptakan sistem, supaya Anda bisa melakukan hal yang lain. Saya paling kasihan melihat seorang pengusaha, dia berusaha dari umur 20 sampai umur 60, dia tetap melakukan bisnis yang sama. Kenapa bisnisnya nggak kunjung naik? Karena dia tidak mau diversifikasi 7 divisi ini dengan baik. Akhirnya bisnisnya nggak kemana-mana, ya di situ aja. Pelanggannya ya itu saja, karena bisnisnya nggak bisa take off. Gara-gara dia tidak mau spread kepada 7 divisi tadi. Alasannya apa? Nggak percaya orang. Alasannya apa? Yaitu tadi, nggak mau investasi untuk hal-hal yang sangat berhubungan dengan sistem, karena dianggap itu nggak penting. Nah, itu menurut saya old mindset. Kalau Anda betul-betul mau take off bisnisnya, Anda harus belajar percaya sama orang lain, Anda harus belajar menginvestasikan dana Anda kepada sistem. Saya itu akan menghemat waktu Anda ke depan. Silakan praktekkan tips ini. Saya percaya tips ini akan bermanfaat, dan saya doakan suatu hari
bisa jadi perusahaan Anda, bahkan menjadi perusahaan terbuka dan IPO di Bursa Efek Indonesia. Sukses untuk Anda, jangan lupa like-nya, and always salam hebat luar biasa.